Sejak lama, sudah jadi rahasia umum kalau Amerika suka sekali mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Mereka bahkan membentuk badan yang khusus memperhatikan perkembangan politik di negara orang. Siapa para tokoh-tokohnya, termasuk memetakan kemungkinan konflik di negara itu yang bisa mereka pakai suatu waktu. Jadi bisa dibilang, di mana ada Amerika, di sanalah potensi konflik akan terus dipelihara. Kita ingat di tahun 65, peran Amerika sangat besar terhadap konflik di Indonesia. Mereka susah sekali masuk ke Indonesia karena presiden pertama kita Soekarno menentang keberadaan pasukan-pasukan asing di negeri ini. Slogan Soekarno yang terkenal, Inggris kita linggis, Amerika kita setrika, yang dia keluarkan saat sidang PBB di Januari tahun 65 sekaligus menarik Indonesia keluar dari PBB. Dan sesudah itu, seperti kita tahu, Oktober tahun 65 terjadilah peristiwa besar yang diperkirakan memakan nyawa 1 juta orang yang dikenal dengan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Soekarno kemudian jatuh dan Soeharto naik menjadi presiden berikutnya. 2 tahun kemudian keluarlah kontrak karya pengelolaan tambang emas oleh perusahaan Amerika yang kita kenal dengan nama Freeport. Itu adalah negosiasi terbaik Soeharto dengan Amerika. Karena dia tidak ingin pangkalan militer Amerika ada di Indonesia. Karena itu akan memicu keributan lain yang lebih besar nantinya. Tetapi tanpa pangkalan militer di Indonesia, Amerika tetap diuntungkan dengan tambang emas itu yang membuat kekayaan mereka meningkat berlipat-lipat. Kita berpuluh-puluh tahun hanya menikmati kurang dari 10% hasil tambang. Itu pun kalau dibilang ada keuntungan. Kalau nggak ada, ya manyun aja. Dan sesudah kemenangan di Perang Dunia Kedua itu, Amerika meluaskan wilayah pangkalan militernya ke seluruh dunia. Gratis? Oh, tentu tidak. Semua pasti ada biayanya. Kalau enggak ditukar dengan pengelolaan tambang, ya negara yang ditempati pangkalan militer harus bayar biaya keamanan setiap tahunnya. Pangkalan militer itulah salah satu pendapatan besar Amerika, karena di sanalah mereka mengatur strategi besarnya untuk negara yang mereka tempati. Indonesia adalah sedikit negara yang menolak Amerika menempatkan pangkalan militernya. Dan bagi Amerika itu sebenarnya suatu kesalahan. Apalagi di tengah perebutan gelar negara superpower dengan beberapa negara besar. Sebelum Uni Soviet runtuh, merekalah lawan terbesar Amerika untuk berebut pengaruh ke seluruh dunia. Masa itu, sebelum Uni Soviet akhirnya runtuh dan menjadi hanya Rusia saja, kedua negara besar itu terlibat dalam perang yang disebut Perang Dingin. Mereka saling menggertak untuk meluncurkan nuklir ke negara masing-masing yang akan memicu Perang Dunia Ketiga. Untunglah nggak terjadi karena tidak ada satupun di antara mereka yang mau dituduh sebagai pihak pertama yang menyulut Perang Dunia. Waktu pun bergerak, Uni Soviet hancur dan sekarang perangnya sudah bukan lagi perang ideologi, tetapi sudah berkembang ke arah era perang ekonomi. Dan tanpa Amerika juga dunia sadari, Cina membangun negaranya diam-diam dengan tangan besi. Dan mereka akhirnya menjadi negara superpower baru dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi karena didukung oleh jumlah penduduknya yang sangat banyak. 1,3 miliar jiwa di sana. Cina pun dengan kekayaannya menjadi sangat ekspansif, menyebar kemana-mana ke negara-negara yang tadinya menjadi pendukung Amerika. Negara-negara berkembang itu pun sekarang melirik ke Cina karena Cina ternyata lebih bisa diajak bicara dalam masalah ekonomi daripada Amerika. Kalau Amerika gayanya preman dengan mengeruk kekayaan mereka terus dan meninggalkan jejak berdarah di tempat mereka tinggal, kalau Cina lebih royal mengeluarkan duitnya untuk pembangunan ekonomi. Beberapa negara Afrika yang dulu terpuruk seperti Ethiopia dan Rwanda yang dulu hancur karena kelaparan dan kejahatan, sekarang pelan-pelan bisa memakmurkan dirinya. Negara di Timur Tengah seperti Saudi Arabia pun mulai melirik ke Cina dan berteman dengan mereka. Amerika punya musuh baru bernama Cina. Perkembangan pesat Cina membuat Amerika panik.
Apalagi Cina sekarang sedang melebarkan sayapnya dengan menyebar mata uang mereka, yuan, supaya suatu saat akan menjadi mata uang internasional menggantikan dolar Amerika yang sekarang masih dipakai dunia. Bagaimana cara Cina menyebarkan mata uangnya? Dengan memberikan bantuan ekonomi ke negara-negara berkembang seperti Indonesia, tapi dengan tidak memakai dolar sebagai transaksinya. Yang dipakai transaksi ya mata uang Cina. Ketika Donald Trump menjadi calon presiden, dia sudah merasakan kegelisahan itu. Dan Trump adalah seorang pebisnis. Dia melihat itu sebagai peluang untuk menaikkan namanya. Maka Cina dipakai sebagai musuh utama untuk membangkitkan nasionalisme warga negara Amerika. Trump kemudian menang dan dia terus memakai isu melawan Cina sebagai bagian untuk memelihara suara pendukungnya. Mulai masalah dengan pabrik handphone besar di Cina, Huawei, sampai masalah corona pun dia pakai terus untuk menyudutkan Cina. Baru-baru ini, Menteri Luar Negeri Amerika, Mike Pompeo, datang ke Indonesia. Apa agendanya? Tentu dia menawarkan pangkalan militer Amerika di Indonesia. Dan tentu saja ditolak oleh Indonesia karena negeri ini menganut politik bebas aktif, tidak terikat kebijakan politik negara manapun termasuk Amerika dan Cina. Indonesia ingin berdiri sendiri dengan mengajak negara mana saja untuk berdagang dan meningkatkan ekonomi bersama-sama. Tapi Amerika jelas nggak puas. Mereka sudah kehilangan banyak negara yang dulu simpati pada mereka dan sekarang beralih ke Cina. Amerika harus punya negara pendukung baru seperti Indonesia supaya mereka tetap bertahan sebagai negara superpower. Dan Amerika gelisah ketika Jokowi memimpin untuk kedua kalinya. Jokowi membuka luas hubungan perdagangan dengan Cina dan ini alarm buat Amerika. Maka ditiupkanlah isu-isu anti Cina di Indonesia. Lewat siapa isu itu ditiupkan? Ya lewat siapa lagi kalau bukan lewat partai oposisi, para pengusaha Orde Baru yang tersingkir, dan para kadrun yang butuh legitimasi. Hubungan Amerika dengan para kelompok agamis ini sebenarnya bukan hubungan baru. Mereka memulai hubungan itu waktu perang melawan Uni Soviet di Afghanistan. Karena sudah tidak punya biaya untuk menggerakkan pasukan di sana, Amerika kemudian membiayai para mujahidin dengan dasar membela negerinya. Uni Soviet kewalahan dan kalah perang. Amerika lalu punya ide baru untuk menguasai sebuah negara dengan modal kecil dan keuntungan yang besar. Caranya, ya biayai saja kelompok-kelompok radikal agama di negara masing-masing. Libya dan Suriah adalah contoh negara di mana mereka sibuk melayani kelompok intoleran berbaju agama yang ingin kudeta dan mendirikan negara Islam di sana. Amerika ya pura-pura ikut perang supaya kelihatan mereka peduli kemanusiaan, tapi di belakang layar merekalah yang menyalurkan senjata dan uangnya ke kelompok agamis itu dengan bahasa berjuang meruntuhkan tirani. Begitu juga di negara kita. Kita harus paham siapa sumber dari isu-isu Cina dan antek asing dan lain-lain itu. Dan siapa juga yang menggerakkan demo-demo besar dengan baju agama itu. Polanya mirip sekali dengan apa yang terjadi di Libya dan Suriah. Cuma sepertinya hasilnya nggak bagus buat Amerika. Karena rakyat, terutama organisasi muslim terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, masih ada di belakang pemerintahan yang sah. Itulah benteng yang besar dan kuat di mana Amerika tidak bisa menguasai Indonesia. Jadi saya percaya datangnya Mike Pompeo ke sini dan bertemu dengan Ansor adalah bagian untuk meyakinkan NU supaya mau bekerja sama dengan Amerika. Dan saya sepertinya tidak salah karena dalam kunjungannya ke Indonesia, Mike Pompeo terus berbicara tentang bahayanya Cina dan partai komunis mereka. Penting buat Amerika menguasai Indonesia, apalagi di sini ditemukan sumber energi baru pengganti minyak bumi yaitu nikel yang menjadi bahan dasar baterai mobil listrik. Sebagai catatan ya, Indonesia sekarang adalah produsen nikel terbesar di dunia. Mike Pompeo, Menlu Amerika, pulang dengan tangan kosong. Indonesia ternyata nggak bisa digertak. Pemerintahan Jokowi dan Nahdlatul Ulama masih kompak.
Sedangkan kelompok radikal agama itu masih kecil dan tidak punya wibawa karena dikata-katain kadrun terus sama netizen yang budiman. Bukannya seram, mereka malah jadi kelihatan lucu dan imut-imut dengan kebodohan yang luar biasa. Tapi yang pasti Amerika tidak akan berhenti. Mereka akan terus berusaha sampai keinginan mereka tercapai. Kalau perlu, negara yang melawan mereka harus rusak serusak-rusaknya. Saya dengar juga sih, Rizik juga mau pulang ke Indonesia. Apakah ini bagian dari strategi Amerika karena gagal merayu pemerintah Indonesia dan Nahdlatul Ulama? Bisa jadi, karena polanya mirip dan tidak berubah dengan apa yang terjadi di beberapa negara di Timur Tengah seperti Suriah. Kalau nggak bisa diajak berteman, ayo kita hajar saja Indonesia. Begitu mungkin yang ada di pikiran mereka. Situasi makin menarik kawan dan mungkin akan makin panas karena Cina juga bisa jadi tidak tinggal diam ketika Amerika memaksakan kehendaknya di negeri ini. Indonesia bisa jadi medan pertempuran dari kedua negara besar itu dan mereka sudah pasti tidak akan menurunkan pasukannya di sini. Lebih mudah dan murah membuat perang saudara supaya sesama kita akan saling menghancurkan dan ketika sudah hancur mereka akan masuk ke sini sebagai pahlawan. Kita harus waspada. Seruput kopinya. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.